Shalom, selamat berjumpa adik-adik sekalian. Di dalam video pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Aku Ciptaan Tuhan. Sekali lagi, Aku Ciptaan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-5. Sebab itu siapkan dirinya, siapkan bukunya, dan juga Alkitabnya. Sehingga nanti kalau ada firman Tuhan kita bacakan, adik-adik juga boleh mempelajarinya. Ya. Dan lebih baik lagi, kalau setiap ayat firman Tuhan yang kita pelajari, boleh dihafalkan. Sehingga kita semakin mengenal firman Tuhan, semakin pintar, semakin diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kami pengertian, agar materi ini kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan materi ini. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Menerima diri sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, mensyukuri keberadaan diri sebagai ciptaan Allah melalui doa dan nyanyian. Yang ketiga, menjaga dan merawat diri dengan baik, ya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Allah menciptakan manusia menurutnya, menurut gambarnya. Artinya adik-adikku sekalian, bukan dalam arti manusia itu sama dengan Tuhan. Tidak. Ya. Tetapi kesamaannya adalah kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita juga memiliki sifat Allah, yaitu mengasihi, mengampuni, dan masih banyak lagi, ya, sifat-sifat yang kita miliki di dalam diri kita, yang juga Allah miliki. Karena Tuhan yang memberikan itu bagi kita. Di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-5, firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Jadi adik-adikku, ya, jelas di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah yang menciptakan kita. Bahkan Ia mengenal saya dan adik-adik sekalian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, selanjutnya dalam kesempatan ini kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi bagi bapak, ibu, atau ayah ibunya di rumah, anak-anak boleh dibantu, ya, untuk memimpin supaya ia percaya diri, memberanikan diri, memperkenalkan dirinya kepada teman-teman, ya, di grup WA atau juga dengan membuat video singkat nanti dikirimkan di grup kita bersama-sama, ya, supaya membantu mereka untuk merekam video mereka, atau juga kakaknya, saudaranya yang ada
di rumah yang menemani adik-adik sekalian untuk belajar, ya. Bagaimana cara memperkenalkan dirinya? Seperti pada gambar, ya. Hai teman-teman, namaku Sam, rambutku lurus, mataku bulat, ya. Kalau pada gambar tentunya ini adalah laki-laki, ya. Jadi adik-adik sekalian bebas, ya. Tidak mestinya harus seperti Sam, ya. Yang penting menyebutkan namanya, selanjutnya sebutkan ciri-cirinya, apalagi yang mungkin contohnya jenis kelaminnya, rambutnya apakah panjang, keriting, lurus, dan lain sebagainya, ya. Jadi adik-adik dan juga orang tua supaya membantu anak untuk percaya diri, ya, mensyukuri pribadinya sehingga ia boleh, ya, melakukan tugas ini dengan baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal anggota-anggota tubuh, ya. Adik-adik sekalian boleh mengenal anggota tubuhnya atau menyebutkan, ya, anggota-anggota tubuhnya seperti pada gambar ini seorang anak bercermin, ya, melihat dirinya di dalam cermin. Seperti pada gambar ini, ya, adik-adik bisa melihat, ya, seperti tanda panah ini bagian-bagian tubuh. Pertama, mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan masih banyak lagi. Ini hanya bagian di kepala saja, ya. Ada tangan, ada kaki, ada perut, ada punggung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, karena kita tidak bisa bertatap muka, seharusnya gambar ini adalah gambar yang mana Bapak tugaskan untuk kalian warnai, ya, di sekolah. Namun karena kita terbatas, jadi Bapak mamanya boleh memberikan tugas ini kepada anak-anak dengan cara mungkin anak ditemani untuk menggambar, ya, dengan karyanya sendiri, ya, mungkin dirinya sendiri atau menggambar papa mama atau menggambar kakak adiknya, ya. Jadi selanjutnya nanti boleh dia warnai ataupun juga boleh tidak. Yang penting ada kegiatannya di rumah setelah mempelajari materi ini. Ya, tadi kita telah mengenal anggota-anggota tubuh pada bagian kepala. Sekarang kita akan mengenal anggota tubuh bagian-bagian yang lain
Pertama, rambut, mata, pundak, pinggang, tangan, kaki, hidung, telinga, mulut, leher, lutut, ya. Jadi adik-adik, melalui gambar ini kita bisa belajar untuk mengenal anggota atau bagian-bagian tubuh. Selanjutnya kita akan belajar bagian B, kita berbeda, ya. Adik-adik boleh menggambar, ya, tugas di rumahnya. Selanjutnya menggambar telapak tangan, ya, di dalam bingkai ini atau di dalam buku gambarnya di rumah, ya. Maksudnya apa bagian pembelajaran ini? Dikatakan bahwa kita berbeda, ya. Manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, ya. Semuanya berbeda atas kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan kita begitu unik, ya. Tidak ada yang sama walaupun kembar, ya, tetapi pasti ada yang beda, ya, seperti Bapak dengan adik-adik sekalian dan juga, ya, dengan papa mama kita berbeda. Kita dengan teman-teman kita di kelas, di sekolah, di gereja, di masyarakat kita diciptakan Tuhan begitu beda, begitu unik, ya, baik dari kulit, dari rambut, dari mulut, semuanya itu patut kita syukuri karena Tuhan yang memberikan. Jadi adik-adik, cukup sekian materi ini yang boleh Bapak sampaikan pada hari ini. Biarlah kita tetap bersyukur, merawat diri baik-baik sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Ia telah menciptakan dan memberikan kita hidup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku sehingga aku bisa melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.